Halo semuanya, selamat datang di podcast Broviskensa, Broadcasting dan Perfilman SMK Negeri 1 Denpasar. Sebelumnya, salam kenal, aku Pratnya, salah satu siswi Broadcasting dan Perfilman. Nah, di podcast segmen 5 kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang berbau informasi nih seputar SMK Negeri 1 Denpasar. Yang dimana informasi ini bakalan berguna banget khususnya buat adik-adik yang masih kelas 9 yang mau melanjutin sekolah di sini. Oke, tapi sebelum itu langsung saja kita sambut narasumber-narasumbernya yaitu Kak Indi Farah dan Cahya. Halo. Gimana kabarnya? Baik, aman. Udah sarapan? Makan? Aman. Oke. Mungkin boleh langsung aja ya kita perkenalan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama lengkap aku Inyoman Indi Farah Jayakusuma. Aku biasanya dipanggil Indi Farah dari jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Halo. Berarti anak muridnya Pak Denny? Ya. Pak Denny Supanji gitu. Oke, kalau dari Cahya? Halo, nama saya Niputu Sri Cahya Wulandari, biasa dipanggil Cahya. Saya dari jurusan RPL. RPL, coding? Iya. Oke, berarti kita semuanya PRF, DKV, RPL Ya. berkumpul di satu IT bos. Mungkin kurang TKJ ya lagi satu ya. Ya, nggak ada. Nah, oke, SMK atau Skensa ini kan bisa dibilang SMK 1 Denpasar ini kan merupakan sekolah pusat keunggulan di Bali. Nah, kalau aku mau nanya deh ke kalian, apa sih yang membuat SMK ini tuh begitu istimewa gitu? Mungkin mulai dari Kak Indi Farah. Oke, sebelumnya aku bakal nerangin apa sih itu Skensa. Skensa atau Sekolah Kejuruan Negeri 1 merupakan sekolah yang sangat bagus. Tepuk tangan deh. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sih apa yang bikin Skensa itu luar biasa. Salam menanjak. Salam menanjak. Jadi yang pertama itu tentu dari fasilitasnya. Fasilitas di Skensa itu lengkap banget, lengkap. Mulai dari ada lab, terus perpustakaan, bahkan ada lapangan basket itu, udah mantep banget menurut aku. Nah, udah gitu, juga di sini tuh guru-gurunya mantep nih ngajarinnya. Kita tuh jadi cepat ngerti di sini. Kita jadi bakal diajarin pelan-pelan sama guru sampai kita benar-benar Kalau nggak paham. ngerti, ya udah tanyain lagi Ya, gitu. kayak gitu. Jadi kita tuh lebih santai lah. Lebih sama santai gurunya. gitu. Selain itu juga di sini banyak banget ada siswa-siswa berprestasi maupun tuh non akademis atau akademis. Ya, apalagi kalau ada siswa nih yang lomba itu sampai keluar Indonesia lah, istilahnya keluar negeri, itu udah Iya. biasa ya di sini. Sudah biasa itu. Pemandangan sehari-hari gitu. Oke, itu aja. Oke, Cahya mau nambahin? Ya, kurang lebih sama lah. Oh, sama. Ya, Oke. dari jurusan yang lengkap lah, yang ada 12 jurusan, dan mungkin nanti akan dijelasin secara detail. Ya, kita spill satu-satu. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin apa sih yang membuat SMK itu begitu istimewa. Dan sekarang kita mungkin bakal bahas ya sejarah singkat dari SMK ini gitu. Mulai dari mana dulu nih? Dari Kak Indi Farah. Dari tahun Boleh. berdirinya. Tahun berdiri itu penting. Oke, jadi Skensa atau Sekolah Kejuruan Negeri 1 itu didirikan Satu. Muncul nih aksen Balinya muncul. Nah, Skensa itu didirikan pada tahun 1962 pada tanggal 24 September. Nah, untuk tahun didirikannya itu mereka Sekolah ini? Sekolah ini tahun diresmikannya itu pada tanggal 15 April 1977 hingga sekarang menjadi sekolah yang kita kenal sekarang. Sebagai Skensa. Menanjak. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat. Gitu. Iya, kurang Kurang lebih kayak gitu ya Kak ya. Oke. Kalau dari Cahya ada tambahan? Sejarahnya kurang lebih sama, dan sekarang kita sudah sampai di angkatan 62. 62. Jadi, kami menanti kalian angkatan 63. Ayo ke sini daftar itu. Nah, oke. Sekarang kita lanjut nih ya ke fasilitas yang dimiliki. Fasilitas apa aja sih yang tersedia di sekolah ini untuk mendukung sarana dan prasarana mengajar gitu dan proses pembelajaran gitu. Mungkin mulai dari Kak Indi Farah lagi. Ya. Kita bawa Lord ya ke sini. Nah, di sini tuh banyak banget sih sebenarnya ada fasilitasnya ya kita disediain.
mulai dari ruang kelas. Ruang kelas itu udah banyak banget ada itu, nggak tahu berapa, mungkin Bahkan sampai ada lantai 3 ya. iya sampai lantai 3 gitu. Bahkan gedungnya juga nggak cuma satu gitu, banyak. Selain itu juga kita di sini dilengkapin sama lapangan basket. Nah itu yang kayak tadi saya bilang. Juga ada lab dari masing-masing jurusan, khususnya jurusan IT ya, itu lab. Dan kalau untuk jurusan bangunan atau otomotif, itu mereka disediakan bengkel. Jadi di situ juga ada banyak fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Dan juga di sini itu ada perpustakaan ya. Jadi bagi kalian yang kutu buku atau suka membaca, aku banget tuh. Kalian bisa itu datang ke perpustakaan kita. Dan petugasnya ramah-ramah banget. Ya, Tuh. betul sekali. Dan juga yang paling penting nih ya, kantin kita di sini nggak gitu kok, kayak kantinnya ada banyak nih. Iya. Jadi kalau mau istirahat nggak sampaikan aku mau duluan gitu. Di sini ada banyak pilihan kantin. Jadi kalian nggak harus berebut satu. Aduh, kita ngantri gini. Enggak. Kita di sini tuh udah banyak kantin. Jadi kalian bisa milih tuh yang mana kantin favorit kalian. Asik. Kalau aku sih kantin Peter ya. Dua. Oke, kalau dari Cahaya ada tambahan? Mungkin dari ruang kelas itu tuh ada disediakan beberapa khusus ini. Itu ruang kelasnya tuh ada 2 AC. Dan salah satu tuh ada yang berisi TV, ada yang berisi apa namanya yang layar itu? TV dah. Proyektor. Bukan proyektor. Oh. Jadi ya bisa dibilang kalian juga nyaman di kelas nanti saat pembelajaran begitu. Kalau kalian mendapatkan pelajaran jurusan itu pasti sudah disediakan seperti contohnya RPL itu sudah tersedia PC di lab. Untuk DKV mungkin sudah disediakan kamera dan untuk PRF itu sudah disediakan apa namanya ini? Kamera juga kayak kamera alat-alat buat produksi. Ya. Maklum ya kita baru 2 angkatan dan kita masih menunggu alat-alat berikutnya. Tunggu dana cair. Oke, nah kalau tadi kan kita udah ngomongin secara singkat nih fasilitas yang ada di sekolah ini. Sekarang saatnya kita bakalan spill jurusan-jurusan apa aja sih yang ada di Skensa itu. Mulai dari Kak Indi Farah lagi nih. Aku lagi nih. Oke. Maklum ya, Kak Indi Farahnya juga OSIS kan, jadinya lebih tahu lah informasi tentang sekolah ini gitu. Oke, jadi di Skensa itu ada 12 jurusan ya. Itu terbagi jadi bangunan, otomotif, elektronika, dan juga IT dan seni ekonomi kreatif. Nah, jadi sini saya bakal jelasin dari jurusan yang pertama. DPIB atau Desain Pemodelan Informasi dan Bangunan. Di sini kalian lebih berfokus ke menggambar struktur bangunan yang nanti misalkan kalian mau bikin rumah nih, kalian bisa tuh bangun struktur bangunannya kayak gimana. Sketsa. Ya, sketsanya gitu. Nah, habis itu ada TKP, Teknik Konstruksi dan Perumahan. Nah, di sini tuh kalian berfokus ke membikin bangunan lah, bikin hampir kayak sama dengan DPIB. Hampir sama dengan DPIB dan mungkin juga mereka ini ada hubungannya lah, jadi bisa saling masih kerjasama saudara gitu. Ya. Terus selanjutnya itu ada TAV. Nah, TAV ini sekarang namanya udah berubah ya. Sering berubah. Jadi TEI atau Teknik Elektronika Industri. Nah, itu baru nanti di angkatan adik kelasnya ini. Angkatan 63. Ya, Saksikan. betul. Nah, ini jurusan ini lebih berfokus ke membuat suatu komponen. Komponen itu contohnya kayak gimana? Contohnya kayak misalkan hardware atau enggak misalkan gimana ya? Ya intinya gitulah. Intinya gitu ya. Bikin komponen gitu. Mungkin kan karena aku juga bukan jurusan TAV jadi kurang ngerti. Nah, habis itu kita ada jurusan TITL atau teknik instalasi tenaga listrik. Nah, ini jurusan ini berfokus di kelistrikan sesuai namanya. Buat adik-adik nih ya yang suka main listrik, ayo gabung di TTL. Iya, tapi di sini udah aman, sudah ada alat yang aman. Ada K3LH juga sebelum kita merakit-rakit komponen listrik lah istilahnya gitu. Habis itu ada TPTUP atau teknik pemanasan teknik pendinginan tata udara. Ini emang agak susah. Agak susah singkatannya. Oke. Teknik pemanasan tata udara dan pendingin. Akhirnya benar. Nah, itu emang agak susah sih panjang. Di sini kita juga
sesuai namanya ya, tata Pendingin, udara, tata udara. pendingin. Kita di sini fokusnya itu ke AC. AC ya, yang kayak gitu. Kayak kemarin kan Daikin ke sekolah tuh ngajuin MOU gitu. Nah, itu ada hubungannya sama TPTUP. Dah. Oke. Nah, Terus ada lagi? ada lagi siapa? Mau Kak yang lanjutin? Kalau untuk DKV kan kakak emang basicnya di desain komunikasi visual. Itu ngapain aja sih kak? Gitu. Nah, di DKV ya, yang aku dapetin di DKV itu banyak ilmunya. Contohnya, di sini Kak belajar tentang desain ya. Buat desain. apa sih namanya kayak Ilustrasi, ya, membuat ilustrasi itu di software Adobe Illustrator. Nah, jadi bagi kalian nih yang suka seni, apalagi suka gambar, itu cocok kalian masuk DKV. Nanti ketemu sama Kak Indi Farah. Yoi, tapi udah kelas 12. Di sini juga selain ilustrasi juga kita belajar fotografi ya. Jadi bagi kalian yang suka foto-foto atau enggak sekedar hobi aja, kalian bisa masuk jurusan DKV ini. Seru deh pokoknya. Tapi kalau di DKV itu kan kita juga kayak ada tes gitu nggak sih kak? Tes apa ya? Buta warna. Tes buta ya, warna. Masuk di kafe nggak boleh. Memang karena kalau misalkan kalian buta warna itu bakal susah nanti kalian mendalami jurusan DKV ini. Karena kan warna itu sangat penting di sebuah seni. Jadi kayak kalau kalian buta warna ya susah gitu. Mungkin itu aja. Ya, Ya, itu oke. aja. Nah, kalau untuk RPL kita bakal langsung tanya ke Cahya. Jadi gimana di RPL? Pusing sama codingan atau aman? Awal mula karena saya belum ada dasar ya, iya pusing. Ya, karena kan kita belajar. Tapi syukurlah di kelas 10 tuh masih diajarkan materi saja gitu, masih permulaan untuk Teori. Ya, boleh teori. bilang gitu. Jadi untuk permulaan itu tips juga bocoran untuk adik-adik nanti yang mau masuk RPL ya. Catat. Oke, kalian itu nanti akan belajar di aplikasi yang namanya CodeBlock, oke? Di sana kalian harus mulai belajar. Nah, dan minimal itu RPL wajib memiliki laptop di rumah. Karena walaupun tersedia fasilitas seperti PC di sekolah, kalian pasti akan diberikan sebuah proyek latihan di rumah. Karena tanpa latihan kalian pasti tidak akan mengerti apa itu bahasa pemrograman. Dan bahasanya itu memang menggunakan bahasa Inggris, namun sedikit dimodif bahasa Inggrisnya. Dan jujur karena saya juga baru pertama kali masuk di RPL ini tanpa dasar apapun dan tidak memiliki modal laptop, jadi ya saya berusaha untuk mengikuti pelajaran dengan cara baca buku mungkin atau latihan-latihan di website yang ada di Google. Nah, itu bisa diikuti tuh. Asik. Ada satu jurusan lagi bukan sih, TKJ kalau tidak salah. TKJ. TKJ, teknik apa Kak? TKJ. Nah, itu merakit komputer kalau tidak salah, dan saya hampir masuk ke sana karena saya kira itu tuh pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan. Ternyata di sana banyak laki-laki. Oh, dominan. Ya, dominan laki-laki. Dan karena dapat arahan dari orang tua juga, mending kamu kerjanya tuh di laptop gitu, biarkan dapat sedikit lah pembelajaran cara ngerakit komputer gitu. Jadi nggak harus mendalami banget. Itu juga kan bisa dipelajari di YouTube atau melalui kursus gitu untuk merangkai laptop dan lain sebagainya. Tapi banyak loh ada cewek yang masuk jurusan Iya, tapi selagi ada niat, terus juga mereka emang dominannya coba saya lihat di sana laki-laki. Tapi kalau adik-adik yang masih kelas 9 nih yang mau masuk TKJ, terutama kalian cewek, tapi kalau kalian tuh emang niat banget nih, aduh mau masuk TKJ pokoknya, ya udah masuk aja gitu. Selagi kalian ada niat dan usaha. Ingat pikir 2 kali sebelum milih jurusan, karena kalian jangan sampai menyesal memilih jurusan tersebut, oke? Catat. Apapun jurusan yang kalian nanti pilih, tekuni dan belajar dengan giat, oke? Oke. Aku ada tambahan nih. Oh, boleh. Ada beberapa jurusan yang belum kita sebutin tadi. Nah, itu ada TPM, teknik pemesinan. Nah, di TPM ini juga kita fokusnya ke mesin itu. Jadi kita bakal contohnya kayak waktu ini kita sempat bikin kayak rak itu nggak sih? Ya, bikin rak gitu, atau enggak misalkan di lapangan basket itu kalian bisa lihat ada tulisan I love Skensa. We love. Ya, we love Skensa. We love Skensa. Itu yang buat anak-anak TPM.
Nah, jadi keren banget sih kalau kataku TPM. Ya, buat adik-adik nih yang suka ngerangkai-ngerangkai ngakit-ngakit besi cuma ayo masuk TPM gitu. Abis itu ada TKR juga. TKR. Teknik kendaraan Ringan. ringan. Nah, jangan kegocek. Kalian jangan kegocek mentang-mentang kendaraan kata ringan. kendaraan ringan. Itu bukan motor ya. Jadi TKR itu berfokus di bidang otomotif atau mobil-mobil. Jadi kalian yang misalkan suka nih rakit mobil atau enggak modif-modif mobil gitu, kalian bisa tuh masuk jurusan TKR. Nah ini baru motor TSM, teknik sepeda motor. Nah, bagi adik-adik yang suka sama motor nih, apalagi suka ngerakit-ngerakit motor itu, kalian juga bisa masuk jurusan TSM ini. Wish, Mantap lah pokoknya. Oke, udah aman. Ada Udah lagi? sih. PRF Oke. bagaimana? Oh iya, Oke, PRF. untuk PRF. PRF ya, karena di sini aku selaku siswi nih, siswi PRF. Dan aku mau ngejelasin sedikit, kalau di PRF ini kita memang berfokusnya itu di dunia audiovisual. Betul tidak, teman-teman? Betul. Ya. Nah, khususnya buat adik-adik nih yang di SMP itu ada minat untuk melanjutkan di dunia film, belajar bareng ataupun kalian tuh tertarik di dunia sosial media, itu bisa banget gabung di jurusan PRF. Nanti bakal ketemu aku, tapi aku bakalan naik ke kelas 11 sih gitu. Dan di PRF juga kita ada yang namanya program podcast Brovi. Yes. Ini podcast. Dan ini contohnya. Podcast. Ya. Terus juga kalau fasilitas di PRF itu kita sudah ada ruang podcast. Ya, situ saja. Oke, mungkin dari tadi kan kita udah ngomongin jurusan nih, jurusan apa aja sih yang ada di Skensa. Pastinya teman-teman yang nonton itu mereka udah ada bayangan nih mau masuk apa gitu. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau mau masuk di sekolah sini itu mereka harus nyiapin apa aja sih pada saat pendaftaran gitu. Oke, mulai dari Kak Indi Farah. Ya. Oke, kalau sepengalaman aku ya, karena aku tahun lalu kan jadi OSIS, aku yang ngurus MPLS. Nggak cuman OSISnya aja sih, cuman dari gurunya juga ada, cuman dari kita OSIS juga ada terlibat. Nah, kalau dulu aku itu waktu PPDB ya, kita calon peserta didik baru tuh harus ada nyiapin berkas-berkas ya. Contohnya itu salah satunya kayak ijazah, terus juga akte kelahiran, terus Kartu juga keluarga. surat pernyataan orang tua, ya kartu keluarga juga. Kita juga harus nyiapin surat lolos tidak buta warna itu juga. Khususnya yang mau ngelamar di Ya. IT. Khususnya yang IT ya, DKV juga. Nah, Desain. terus juga kita harus nyiapin apa ya itu terakhir. Mental. Nah, mau enggak. sekolah di sini. Nah, khusus yang cowok itu dilarang untuk memakai tato atau piercing. Ya, Atau- tindik. Ya, Kalian dilarang, khusus yang cowok. dilarang kelas keras. Kan tidak diterima di Iya. Dan maksimal kalian itu berumur 21 tahun kalau kalian mau masuk Skensa ini. Itu maksimal ya. Maksimal. Tuh. Dan kurang lebih itu sih kalau gininya syarat khusus sama umumnya. Oke. Nah, kalau dari jalur pendaftaran itu kita tahun lalu itu ada 4 jalur pendaftaran. Pertama itu ada jalur afirmasi, terus kita ada jalur zonasi, ada jalur prestasi, dan juga jalur nilai raport. Nilai raport. Itu. Aku banget tuh nilai raport. Nah, tapi buat adik-adik yang ingin daftar nanti kita kan takutnya beda sama tahun lalu kan ya. Takutnya beda. jalur Ini kita pendaftarannya. ngasih informasinya berdasarkan acuan tahun lalu. Jadi mungkin kalian bisa tunggu aja di sosmed Skensa atau enggak di IG OSIS Skensa. IG itu. OSIS Skensa sama website SMK Negeri 1 Denpasar. Catat. Catat. Oke, kalau dari Cahaya ada tambahan atau gimana? Atau sama Kak Indi Farah? Karena saya baru menjabat 1 periode sebagai OSIS dan belum sama sekali mengikuti proker MPLS. Nah, jadi ya saya cuma punya pengalaman mendaftar SMK ini aja. Oke, melalui cerita. jalur nilai raport. Cerita. Oke. Jadi waktu mau masuk melalui jalur nilai raport itu sebenarnya sudah ada dari SMP. Di SMP kalian pasti diinformasikan kapan waktunya untuk pendaftaran. Nah, kalau mau melalui jalur nilai raport itu tuh kalian menggunakan, kalau tahun lalu ya, itu menggunakan nilai semester 1 dan sampai semester 5.
Nah, jadi adik-adik sekarang yang mungkin nontonnya tuh baru kelas 7 ya, naikkan nilai kalian, tingkatkan nilai kalian. Itu terutama di 4 pelajaran. Itu ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Ya. Nah kan, Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia tadi kan, matematika, bahasa IPA, bahasa Inggris. iya bahasa Inggris. Nah, keempat hal tersebut. Syukur karena nilai saya bagus. Flexing. Jadi ya bisa diterima di RPL, di mana RPL tuh dikenal lah sebagai anak-anak yang benar-benar harus bisa menghafal bahasa pemrograman dan harus tahu strukturnya lah. Ya. Dan untuk nilai rapot itu tidak ada acuan, misal harus di atas 350. Kan nilai tertingginya tuh 400 kalau di nilai rapot. Tidak ada acuan, jadi kalian tuh bersaing dengan anak lain atau siswa lain. Misalkan siswa lain itu paling tertinggi 350. Jadi jika selama bilangnya kapasitas siswa di kelas itu misal 30. Jadi kalian harus bisa lah ada di atas siswa yang 350 tuh atau berurutan gimana bilangnya ya? Deketin aja lagi. Intinya ya begitulah, nilainya tuh tidak ada patokan. Tingkatkan saja nilai kalian. Nah, mulai dari sekarang ya. Tapi bagi yang kelas 9 yang udah semester 2 ya semangat saja. Ya. Semangat. God bless you. Oke, tadi kan kita udah ngomongin nih tata cara untuk istilahnya ya gimana sih caranya biar bisa keterima di sekolah ini gitu. Tadi juga Cat sempat bilang tentang nilai rata-rata itu berpengaruh banget untuk diterima di jurusan itu. Makanya pada saat PPDB tahun lalu itu kita diminta memilih di satu sekolah itu maksimal 2 jurusan ya. 2 jurusan gitu. Kamu 2 jurusan kan? Gimana? Kan pertama itu jurusan utama, yang kedua tuh kayak cadangan gitu kan. Kalau seandainya nggak keterima gitu. Kalau di websitenya tuh sebelumnya tuh kan sebelumnya itu kan dikasih pilihan tidak harus di Skensa aja, bisa kok di sekolah lain. Cuman kalau memang prioritas kalian di sekolah Skensa ini bisa seperti Pratnya. Pilihan pertamanya dia RPL, kedua tuh PRF. Jika memang nilai sudah tidak mencukupi di RPL, dia akan keterima di PRF. Ya. Tapi sedangkan di PRF ya seperti di PRF. Ini adalah jurusan baru. Nah, pasti sangat diprioritaskan. Nah. Gila, di spill lagi. Ya, tapi itu bener kok teman-teman. Aku awalnya itu kan apply nih di RPL. Habis itu yang kedua di PRF kan. Karena aku ngeliat kayak, oh dunia konten nih film lumayan juga kan prospeknya ke depan gitu. Walaupun baru 2 angkatan dan aku sekarang angkatan kedua. Tapi kalau dibilang nyesel, enggak sih. Aku justru bersyukur karena di RPL otakku tidak sanggup. Terima kasih. Oke, nah terus kalau nilai itu kan pastinya berpengaruh sama prestasi non akademik maupun akademik. Ya, sekarang boleh di-spill nggak sih prestasi-prestasi yang udah diraih sama Skensa tercinta ini? Gitu. Baik itu di non akademik atau akademik gitu. Mungkin mau di-spill sama siapa dulu nih? Aku deh. Ini yang aku tahu aja ya. Sepengetahuan aku itu memang Skensa itu banyak meraih prestasi. Asik. Bahkan nggak bisa dihitung jari kayaknya itu Woi, prestasi. tangan. Jadi kayaknya susah deh kalau nyebutin semua prestasinya. Intinya yang paling menonjol deh. Yang paling menonjol ya, Yang ini deh, baru-baru ini, yang paling baru ini. Ya, baru-baru ini. Kita kan ada ikut lomba Porjar tuh, Ya. atau Porsenijar. Porsenijar. Nah, di situ Skensa dapat juara umum 2. Yeay. Juara umum 2 loh, juara umum 2. Dan satu-satunya SMK. Bener nggak? Di 3 umum gitu. Aduh, nah itu aja sih mungkin yang aku tahu ya. Yang paling mencolok nih. Paling gitu. mencolok. Mungkin selebihnya ya ada yang lebih Beberapa. yang di lomba kan gitu. Cuman aku mungkin kurang tahu ya. Ya. Oke. Nah, tapi kan kalau prestasi di non akademik maupun akademik itu pastinya juga didukung dari ekstra kan. Ekstra juga berperan penting nih dalam misalkan siswanya mau ikut lomba kayak mungkin lomba pidato bahasa Inggris ya. Itu pasti rata-rata itu diambil dari anak-anak yang ikut ekstra English Club. Nah, sekarang kalian boleh ceritain nggak sih ekstra apa aja sih yang ada di SMK kita ini gitu. Mulai dari Cahya atau Kak Indi Farah? Seperti biasa. Oke, seperti biasa mulai dari aku lagi ya. Nah, di Skensa ini sebenarnya banyak banget ada ekstrakurikuler dan kita
berdua nggak bisa sebutin semuanya. Karena saking Ya, banyaknya. saking banyaknya kita nggak bisa sebutin Akademi, semua. Jadi nanti kalian waktu daftar itu lihat aja tuh Di ekstranya formnya. banyak. Nah, berhubung aku cuman ikut satu ekstra, ini ekstra Paskibra ya. Jadi di ekstra Paskibra ini kalian bakal mendapatkan materi PBB atau basic-basic dari baris berbaris. Nah, tapi selain itu juga kalian di sini nggak cuma latihan PBB aja, kalian di sini juga bakal main game. Jadi kayak game Seru-seruan lah istilahnya. seru-seruan lah gitu. Tuh. Sebagai apa ya namanya? Supaya kalian Nggak jenuh. nggak jenuh, nggak terlalu bosen sama materi itu aja. Jadi kalian di sini bisa seru main game gitu. Dan kalau boleh tahu itu ekstranya hari apa aja sih Kak? Sama di mana gitu? Kalau ekstranya itu biasanya hari Minggu ya. Kalau sekarang itu biasanya hari Minggu. Dan itu juga diadainya pagi hari. Pagi hari. Ya, cuman karena kemarin berhubung lagi Ramadan, jadi kita ngadainnya itu sore jam 4. Ya, sekitar jam 4. Ya, Ya. toleransi yang sangat-sangat tinggi. Oke, mungkin ada ekstra lain Kak yang mau Kak sebutin? Mungkin ada ya ekstrakurikuler yang pernah aku ikutin juga. Salah satunya tuh bulu tangkis. Nah, Ya. bagi kalian tuh yang suka main bulu tangkis tuh bisa kalian join. Ya. Dan fun fact-nya juga, bulu tangkis ini ekstranya setiap apa sih Kak? 1 bulan sekali ya? Oh, 2 bulan 2 sekali. bulan sekali ya? 2 bulan, 2 kali dalam Oh, 2 sebulan. kali dalam sebulan. Oke. Aku juga udah gak lupa karena itu udah lama banget ikut. Nah, itu juga di sini nggak cuman ekstra non akademis saja yang ada, tapi juga ada ekstra akademis di sini. Mungkin bisa dijelasin nama Cahya? Cahya, karena Cahya ini bisa dibilang anak ekstra English Club banget gitu. Oke. Ya, untuk English Club ya itu di sana tuh kalian ditampung lebih tepatnya, bukan kalian belajar bahasa Inggris seperti ya anak SD, anak SMP. Kalau di English Club itu kalian tuh Coba deketin diharapkan lagi. Ya. Nih. diharapkan kalian bisa berbahasa Inggris. Karena mengapa ada extra English Club itu agar guru-guru bisa menarik kalian untuk ikut lomba. Nah, Pak, dalam lomba di sini nih. kan Skensa tuh membutuhkan calon-calon siswa yang bisa ikut misalnya debate, speech, storytelling dan lain sebagainya. Nah, karena sekarang kami membutuhkan anggota nih ya, Ayo, daftar nih ya, English Club. yang bisa bahasa Inggris. Yuk sini, join, yuk sini. Dan itu English Club. ekstranya hari apa aja sih Kak? Itu ekstranya tuh setiap hari Jumat pulang sekolah. Jadi ya jam 12 ya. Kita kan hari Jumat pulangnya tuh jam 12. Tuh. Oh iya, jam pulang tidak perlu disebutkan. Kan beda-beda tuh tiap hari. Oh iya. Boleh deh sekalian. Jam pulang di Kalau jam Skensa. pulang di Skensa itu dari hari Senin sampai hari Rabu itu tuh jam 15.30. Setengah 4 sore. Hari Kamis itu jam Jam 13.50 ya? 15, jam 3. 12.30. Hari Kamis. Hari Oh, Kamis. Kamis. Oh, Kamis. Hari Kamis. Kamis jam 15. Iya. Ya, 15 ya? Ya, jam 3. Nah. Oh ya, 15.50. Apa 14.50? Oh ya, 14.50. Oh ya. Hari Kamis 14.50. Hari Jumat itu jam 12. 12.30. 12.30 Iya. gitu. Nah, seperti itu. Kalau ada lomba itu English Club-nya baru padat jadwalnya. Jadi tiap hari hadir ekstra bagi yang ikut gitu sih. Asik. Lomba. Oke, mungkin udah itu aja ya. Udah. Terus aku juga mau nambahin sedikit ya terkait dengan ekstra di Skensa ini tuh juga ada yang namanya ekstra sastra Bali, teater, habis itu atletik, dan masih banyak lagi deh. Kalian bisa kepoin di website SMK Negeri 1 Denpasar. Mungkin ada di bawah sini. Ting, editor tolong ya. Nah, SMK Negeri 1 Denpasar ini kan juga memiliki kalender tahunan yang biasanya terdapat beberapa event yang diadakan kayak persenijar, lomba kompetensi siswa atau LKS, lomba O2SN, evaluasi 3N, dan lomba bulan bahasa Bali. Nah, kalian ini kan selaku pengurus OSIS lah istilahnya, yang ngurus lomba bulan bahasa Bali sama PSR ya. Nah, itu boleh diceritain nggak sih tentang lomba-lomba itu? Itu PSR, Enggak. duta PSR. Mungkin karena Cahya kan baru itu, baru ngurus. Coba dia deh kasih pendapat gimana dia Oke. ngurusnya event bulan bahasa Bali sama PSR. Oke, silakan Cahya sepengalaman kamu. Boleh detail nih, Kak?
detail jangan sampai yang mendalam. Oh, baik. Ya, nice. Baik. Kalau untuk PSR, Persenijar ini dalam bidang gitu apa itu non akademik apa yang bulan bahasa yang seni atau yang seni? Boleh keduanya deh, tapi secara singkat aja biar nggak lama gitu. Oh ya, pastinya tuh kami akan mendampingi para atlet atau para peserta yang ikut lomba itu. Didampingin kayak gini atau didampingin? Mengawasi. Nah, mengawasi atletnya tuh Oke. apakah akan berjalan lancar atau bagaimana. Kami juga pasti akan mencari dokumentasi lah untuk kayak ketika kalau perlombaan. konsumsi juga bakal ditanggung sama gitu, OSISnya yang bantu. Ya nggak OSIS? Iya. Ya. Kalau untuk bulan bahasa Bali itu karena kebetulan diadakan di Skensa ya di ruang aula lantai 3 Itu pada bulan bulan Februari. Februari ya, bulan Februari. Nah, langsung itu tuh ada beberapa lomba seperti puisi, ngewacen puisi, lagu pop Bali, Nyurat lontar juga ya, karena itu aku kalau sempat nyurat ikut. lontar itu di kelas. Di kelas, di ruang kelas gitu. Ya, untuk melestarikan budaya Bali lah ya, karena sekarang kan lagi krisis budaya Bali. Ya. Nah, jadi ya kalau kalian memang tidak terbiasa bisa dilatih kok. Soalnya Dilatih dari sekarang tren ini lagi ada tren ini di mana beberapa anak tuh lebih tinggi nilai bahasa Inggrisnya daripada bahasa Balinya. Oh, kita satu orang balik kayak. Waduh. Ya, Oke. tidak masalah lah memang kalian jika memang terbiasa, tapi ya ingat Lestarikan. aja kalau kalian Ayo. tuh lahirnya di Bali. Oh, yes. Seperti itu. Oke, udah itu aja. Kalau dari Kak Indi Farah selaku Tambahan tahun-tahun sebelumnya bagaimana gitu? karena Kak Indi Farah ini kan kelas 11, Cahaya kelas 10. Kurang lebih sama sih ya, kita juga porjar gitu kan. Kita sebagai OSIS mendampingi para atlet. Wis Ya, mendampingi ya. mendampingi para atlet, bahkan sampai misalkan kalau misal atletnya ada cedera gitu, kita bisa koordinasi dengan PMR terkait misalkan hal tersebut. Atau enggak kalau misalkan nih di Persenijar itu kita juga yang biasanya daftarin para atletnya. Oh, Jadi kayak gitu. ngurus administrasi pendaftaran Iya, gitu. jadi kita bakal ngumpulin data-data dari para atlet dan bakal kita daftarin gitu. Dan kalau untuk bulan bahasa Bali sih ya mungkin kurang lebih sama ya kayak Cahya ya. Kegiatan ini tuh diadain supaya kita masyarakat Bali terutamanya anak-anak muda sekarang itu Anak muda. ya anak muda itu supaya lebih bisa melestarikan budaya-budaya Bali gitu. Asik. Biar nggak terlalu modern lah, jangan lupa dengan gini, sejarah juga. Yes. Oke, udah? Nah, mungkin kita ini pertanyaan terakhir ya, karena nggak kerasa nih podcastnya udah sampai pertanyaan terakhir aja gitu. Khusus untuk calon peserta didik baru yang mau daftar di sini, itu bisa lihat info pendaftaran di mana aja sih Kak, dan bulan apa di share-nya gitu. Oke, karena berhubung kita pengurus OSIS, jadi untuk info pendaftaran PPDB itu kurang lebih bakal di-share pada bulan Mei ya, sekitar bulan Mei atau bulan Juni. Mei akhir. Mei akhir sampai bulan Juli, sekitar bulan Mei sampai bulan Juli. Nah, habis itu nanti kalian bisa cek di website SMK Negeri 1 Denpasar, IG Skensa, IG OSIS, dan itu kalian nanti bakal dapat info PPDB itu dari IG OSIS ya. Itu keluarnya kurang lebih mungkin sekitar bulan Juni itu atau Iya. bulan Mei. Nanti kalian bisa cek tuh, ada posternya feed IG. Kalian bisa lihat di sana. Ada fit gitu. Ya, sekalian promosi IG OSIS, di follow ya. Ayo masuk OSIS. Oke. Ada tambahan Kak atau itu aja? Mungkin itu aja sih. Itu aja. Kalau dari Cahya ada? Aman. Oke. Stay tune di IG sekolah @SMK Negeri 1 Denpasar sama OSIS Skensa. Jangan lupa juga pantengin IG Profis Skensa buat dapat info ya. Oke, mungkin itu tadi podcast kita mengenai informasi tentang SMK Negeri 1 Denpasar. Aku mau ngucapin terima kasih banget buat Kak Indi Farah dan Cahya yang udah bersedia buat diundang di podcast ini. Oke, mungkin itu aja dari aku. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah. Jangan lupa subscribe ya. Real. Dadah. Udah. Dah. Ih.